Siang harinya di desa Sawojajar, suara tiupan seruling bambu membawakan lagu yang misterius dan membuat berdiri bulu kuduk, terus mengalun menggema ke seantero desa. Citrawati yang tahu betul kalau itu adalah suara seruling yang ditiup oleh Suradipo, terus menatap keluar jendela di kamar penginapannya. Apa yang sedang ia lakukan? Tanyanya pada diri sendiri yang memikirkan apa yang sedang Suradipo lakukan di gapura perbatasan desa sebelah barat. Perkataan Suradipo kemarin bahwa semuanya akan selesai hari ini terus berputar-putar di dalam benaknya. Apakah Tuan Suradipo akan berduel dengan iblis itu hari ini? Tanyanya. Mendadak ia jadi sangat khawatir akan keselamatan Suradipo. Meskipun di bagian lain hatinya ia sangat ingin melihat Suradipo memenggal kepala Kirono Tikusilo. Entahlah, terkadang ia merasa ada rasa takut ketika melihat sorot mata Suradipo yang tajam. Ia juga terkadang melihat dan merasakan kesepian dari dalam jiwa Suradipo dari sorot matanya maupun suara seruling yang sering pria itu mainkan. Namun meskipun begitu, Citrawati merasakan ada hal yang sangat nyaman setiap saat ia sedang bersama Suradipo. Entah perasaan itu apa namanya, namun ia juga merasa aman dan terlindungi setiap kali ia berada di dekat Suradipo, yang artinya ia ingin terus berada di sisi Suradipo. Di gapura batas desa Sawojajar, Suradipo sedang memainkan serulingnya. Ia baru berhenti meniup serulingnya ketika ia mendengar ada suara derap lari kuda yang mendekat. Ia menaruh serulingnya ke balik pakaiannya. Suradipo pun tak bergeming ketika nampak kuda yang datang dari kejauhan itu ditunggangi oleh Kirono, orang yang sedang ia nantikan kedatangannya. Kirono menghentikan lari kudanya, lalu dengan perlahan ia menjalankan kudanya menghampiri Suradipo. Dengan acuhnya, Suradipo hanya duduk menatap ke arah kedatangan Kirono sembari tersenyum kecil. Matanya menatap dingin dan datar dengan seulas senyum kecil di bibirnya pada Kirono yang menghampirinya. "Sampean sudah menungguku?" tanya Kirono seraya membuka topeng setan yang menutupi wajahnya setelah menghentikan kudanya. "Aku tahu sampean akan datang," jawab singkat Suradipo dengan dingin. Kirono lalu turun dari atas punggung kudanya. Ia lalu melangkah menghampiri Suradipo. "Dulu Reksoboyo pernah bilang aku tak akan pernah bisa seperti dia. Sekarang aku tahu sebabnya. Bukan jadi masalah baginya untuk tahu orang kepercayaannya masih hidup atau tidak. Yang penting tujuannya tercapai." Suradipo mengangguk sambil menyeringai. "Jadi kini sampean menyadari bahwa sampean ini bukan seorang pedagang. Aku hanya seorang pria," jawab singkat Kirono, "dari masa lalu yang menyelesaikan semuanya dengan cara lama," sambungnya. Suradipo lalu menatap ke arah desa yang menjadi sepi karena mereka ketakutan ketika mendengar suara tiupan seruling Suradipo sedari tadi. Orang seperti Tumenggung Reksoboyo akan selalu ada selama dunia ini berputar. Orang yang hanya peduli pada tujuan dan keinginannya sendiri, tanpa pernah peduli pada orang lain.
Masa depan bukan hal penting bagi kita. Tugas Kirono bukan masalah sekarang, tapi nampaknya masalah masa lalu sampeyan. Sekarang aku datang kemari hanya untuk menemuimu. Menemuiku? Suradipa menyeringai. Karena aku tahu bahwa aku akan mengetahui siapa sampeyan sebenarnya, sahut Kirono. Masalahnya adalah kematian. Kematian yang terlalu dekat, sehingga membuat kita belum tentu bisa mencapai tujuan kita, ucap Suradipa dengan angker seraya berdiri dari duduknya. Aku tahu, angguk Kirono yang sudah mafhum pada tujuan Suradipa sedari awal sejak mereka bertemu, bahwa tujuan Suradipa adalah untuk menantangnya duel sampai ada yang mati di antara mereka berdua. Mari kita selesaikan di alun-alun desa, depan penginapan di mana semuanya bermula, ajak Suradipa. Kenapa harus di sana? Tanya Kirono. Karena aku ingin mencuci nama baikku. Sampeyan ingat fitnah ndoro sampeyan tumenggung Reksaboyo padaku, jawab Suradipa sambil menyeringai. Baiklah, asal kita bisa menyelesaikan semua ini sekarang juga, pungkas Kirono tanpa berpikir panjang, sebab ia ingin segera menyelesaikan urusan ini dan mengetahui identitas pendekar aneh yang menantangnya tersebut. Karena ia sudah penasaran setengah mati pada si pendekar aneh yang telah bisa menjebaknya sedemikian rupa. Mereka berdua pun melangkah bersamaan ke alun-alun desa. Sontak kejadian itu mengundang rasa penasaran dari para penduduk desa. Mereka pun mengintip dari pintu atau jendela rumah mereka tentang apa yang dilakukan oleh dua orang jago ini. Citrawati pun menonton apa yang akan Suradipa dan Kirono lakukan dari jendela kamarnya dengan leluasa, karena salah satu jendela kamar penginapannya menghadap ke alun-alun desa. Ketika mereka berdua sampai di alun-alun desa, Suradipa menoleh pada Kirono Tikusilo. Sekonyong-konyong tatapan mata Suradipa yang tadinya dingin berubah menjadi tatapan mata penuh dendam. Ia pun menyeringai sinis. Sampean sudah siap? Maumu dengan tangan kosong atau pakai senjata? Tanyanya. Kirono nampak berpikir dan tidak langsung menjawab. Maka Suradipa pun menyambar. Aku sungguh penasaran dengan keris pusaka sampean yang pernah sampean pakai untuk menodong diriku. Kirono pun menyeringai. Ia lalu menghunus keris pusaka Kiai Watu Geni dari warangkanya yang ia selipkan di pinggangnya. Baiklah, kalau kau punya senjata, silahkan keluarkan, ucapnya. Keris Kiai Watu Geni. Konon keris itu adalah keris kembaran dari keris Kiai Setan Kober. Konon keris itu hilang dicuri dari keraton Jipang saat Raden Haryo Penangsang tewas di Sungai Bengawan sore, ucap Suradipa pada Kirono sambil memperhatikan keris berluk 15 berdapur Mahesa Tan Kober berpamor Gumbolo Geni di tangan Kirono tersebut. Suradipa mengeluarkan sebilah keris dengan warangkanya dari balik pakaiannya. Mata kiri Kirono melotot melihat keris tersebut, apalagi ketika Suradipa menghunusnya. Sekonyong-konyong bertiuplah angin panas yang deras berseoran, sehingga suaranya seolah suara jerit 100 setan. Terkejutlah Kirono melihat keris berluk 7 berdapur Sempono Bungkem berpamor ceprit di tangan kanan Suradipa.
Keris Kiai Guntur Geni. Jadi rupanya sampean murid si tua Bangka Suryo Alam. Apakah bangsa tua itu menyuruhmu untuk meringkus aku? Bentak Kirono. Namun Suradipa malah tertawa mengejek Kirono. Sampean sepertinya sudah pikun, Kirono. Sampean menyebut orang lain tua Bangka, tapi sampean sendiri pun sudah bau tanah. Seharusnya sampean banyak bertobat dan beribadah, mengingat cacing tanah kuburan sudah menantikan tubuh tua Bangka sampean sebagai santapan mereka. Sahut Suradipa. Kirono paham bahwa ejekan itu adalah isyarat dari Suradipa untuk segera melangsungkan duel hidup mati mereka berdua. Dua laki-laki dari satu guru ini namun berbeda zaman dan generasi ini pun saling berhadapan. Lalu saling memutari lawannya satu sama lain dengan mata menatap tajam pada lawannya. Lalu kemudian kembali saling diam sambil menatap penuh waspada lawannya. Suradipa menghela nafas untuk menahan gelora api dendam maha dahsyat di dadanya. Saat itu terbayang sosok ayah dan adiknya yang dibunuh secara keji oleh Kirono Tikusilo. Bahkan ibunya terpaksa harus tewas dengan cara bunuh diri untuk mempertahankan kehormatannya. Setelah itu berkelebat wajah Kirongkot, pembantu keluarganya yang sedang mengerang kesakitan menjelang ajalnya karena dikeroyok oleh anak buah Kirono. Sang tumenggung kepercayaan Senopati Mataram ini pun langsung mengeluarkan ajian lebur saketi yang ia warisi dari almarhum ayahnya. Suradipa salurkan pada keris Kiai Guntur Geni yang ia genggam di tangan kanannya, sehingga wilah keris itu memancarkan cahaya merah dan biru yang menghamparkan hawa teramat panas serta mengepulkan asap putih. Di pihak lain, Kirono pun mengeluarkan ajian Segoro Geni yang ia pelajari dari Warok Surologo yang kemudian ia bunuh setelah berhasil mencuri ilmu-ilmu sakti serta pusaka Warok yang sangat disegani di Ponorogo tersebut. Ia pun menyalurkan ajian berinti api tersebut pada keris Kiai Watu Geni, sehingga keris berluk 15 tersebut nampak menyala membara oleh api dan mengepulkan asap hitam, seolah sedang dipijar oleh seorang empu. Tiba-tiba, hiya! Suara membentak Kirono memecah keheningan. Dia menerjang Suradipa dengan keris mengacung ke arah dada Suradipa. Suradipa pun tak berniat menghindar. Ia malah menerjang Kirono dengan keris pusakanya. Namun rupanya itu jebakan dari Kirono, karena dengan kecepatan yang tak nampak oleh mata, Kirono melemparkan 3 butir mutiara setan pada Suradipa. Tapi lagi-lagi Kirono mendapatkan satu kejutan lain, karena Suradipa pun melemparkan 3 butir mutiara setan kepadanya. Tiba-tiba butir mutiara setan dari Suradipa membentur 3 mutiara setan dari Kirono di udara, sehingga ke-6 senjata mustika yang teramat maut itu hancur di udara. Monyet ini juga memiliki mutiara setan. Jadi si tua Bangka itu benar-benar mempercayai dia, rutuk Kirono dalam hatinya. Rasa iri hatinya mulai berkobar pada Suradipa, karena ia mengira pastilah Suradipa adalah murid kesayangan Kiai Suryo Alam, sehingga diwariskan keris Kiai Guntur Geni dan senjata rahasia mutiara setan. Suradipa menggeram. Tiba-tiba tubuh Suradipa berkelebat lenyap. Tahu-tahu keris Kiai Guntur Geni sudah berkelebat, hanya tinggal 1 jengkal.
di muka Kirono. Kirono terkejut lekas-lekas melompat ke samping. Meski tangan kirinya mempunyai kesempatan leluasa menjotos tubuh lawan. Tapi karena ingat, jika kulitnya tergores sedikit saja, ia bisa langsung mati oleh keris di tangan Suratipo. Maka hal itu tidak dilakukannya. Kirono berguling di tanah, lalu sekonyong-konyong melompat ke atas dengan kerisnya mengarah ke dagu Suratipo. Hampir keris berluk 15 itu lewat di sampingnya. Tiba-tiba dengan sebat Suratipo menusuk ke perut, sedang tangan kiri lepaskan satu pukulan yang hebat ke arah kepala. Kirono geser kaki kanan, meski senjatanya adalah senjata mustika sakti, namun melihat keris lawan yang jelas bukan sembarangan senjata, maka Kirono tak berani ambil keputusan untuk adu senjata. Maka sambil miringkan badan, keris Kiai Watu Geni dibabatkan ke atas mengarah tangan kiri lawannya. Tarik pulang tangan kiri dan kanannya, Suratipo kembali pukulkan tangan kirinya. Ia lipat gandakan pukulan tangan kirinya dalam pukulan Wojo Ireng, hingga angin pukulan yang keluar laksana topan prahara. Di lain pihak Kirono sudah menangkis dengan pukulan Bayu Segoro yang mengandalkan seluruh bagian tenaga dalamnya. Terdengar suara seperti letusan sewaktu kedua angin pukulan itu saling beradu dengan segala kehebatannya. Tempat di sekitar mereka bergetar hebat, laksana dilanda lindu. Suratipo terhuyung-huyung sampai 6 langkah. Sedangkan Kirono, jika tidak lekas-lekas pergunakan ilmu mengentengi tubuhnya, pasti dia tak sempat terhuyung ke belakang, namun mungkin akan terhenyak jatuh duduk di tanah. Terkejutlah Suratipo meskipun ia sudah memperkirakan kehebatan kakak seperguruannya. Begitupun Kirono ketika ia merasakan sendiri adu tenaga dalam barusan. Ternyata tenaga dalam Suratipo maupun Kirono Tikusilo berada pada tingkatan yang sama, alias tenaga dalam mereka setingkat. Jurus kedua dibuka kembali oleh Kirono dengan serangan yang lebih ganas dari pertama tadi. Dia meraung macam harimau ketika serangannya yang sekali ini pun berhasil dielakkan lawan. Jurus ketiga, Kirono keluarkan ilmu ajian yang paling diandalkan, yaitu ajian Tatar Bayu yang membuatnya bisa bergerak secepat angin. Yang ia dapatkan dari gurunya, Kiai Suryo Alam. Maka tak ada jalan lain, Suratipo pun meladeninya dengan ajian yang sama. Meskipun gerakan mereka sama-sama cepatnya, laksana angin ribut, namun faktor usianya nampaknya berpengaruh juga pada Kirono, sehingga ia mulai kelabakan menghadapi kecepatan serangan-serangan Suratipo. Hingga ia jadi lebih banyak bertahan. Kirono juga sadar meski dia bisa bertahan, tapi kalau tak membalas serangan lawan, lama-lama dirinya bisa dicelakai juga. Dia pegang hulu keris Watu Geni di tangan kanan lebih erat, lalu memasuki jurus ke-16. Untuk pertama kalinya dia balas menyerang. Keris Watu Geni menderu dahsyat, sinar putih berkilat, bergulung-gulung menghamparkan hawa panas. Ujung keris menderu ke bawah, lalu laksana seekor naga yang memunculkan kepalanya dari dalam lautan. Senjata itu melesat ke arah batang leher Suratipo. Suratipo sengaja tidak berkelit. Keris Kiai Guntur Geni ditusukkannya ke depan, ke arah bawah, ketiak lawan, karena dia berkeyakinan bahwa tusukan senjatanya akan lebih cepat menemui sasarannya daripada senjata lawan. Kirono Tikusilo tidak bodoh. Dia sudah memperhitungkan kerugian posisinya bila dia meneruskan serangannya. Karenanya dengan cepat Kirono geser kedua kaki dan berkelit.
begitu berkelit. Dia susul dengan jurus serangan baru dengan memutarkan kerisnya bagai kincir angin. Keris watu geni mengaung dahsyat dan berkiblat dalam bentuk putaran yang sangat kecil. Surodipo berseru keras dan tundukkan kepala untuk menghindarkan diri dari sambaran senjata lawan. Surodipo balas menyerang yang membuat serangan-serangan dengan gerakan yang aneh. Serangan itu berasal dari atas ke bawah dengan kecepatan fantastis bagaikan harimau menerkam mangsanya. Kirono balas menyerang dengan membabatkan kerisnya ke arah leher Surodipo. Tapi sedetik kemudian mata keris lawan telah menyambar ke arah bahu kirinya. Kirono melompat ke kanan dan dia memaki keras. Sewaktu sesaat kemudian senjata lawan telah memapas ke pinggul terus ke arah kedua kakinya. Satu-satunya jalan untuk mengelakkan serangan yang berputar itu ialah melompat keluar dari kalangan pertempuran. Kirono terpaksa melompat keluar berjumpalitan dari kalangan pertempuran. Bila dia sudah lepas dari serangan yang berputar itu, dia akan segera membalas menyerang. Tapi kejutnya bukan alang kepalang, karena ketika baru saja dia keluar dari kalangan pertempuran, tahu-tahu senjata lawan memburu dalam jarak yang sangat dekat. Mengelak pasti kaset. Tiada jalan lain daripada menangkis. Kirono palangkan keris mustikanya. Cerang! Bunga api memercik. Kirono tersurut 3 langkah. Ia terkejut melihat keris Kiai Watu Geni yang ia gunakan untuk menangkis serangan keris Kiai Guntur Geni telah gompal. Tangannya bergetar hebat, jantungnya berdegup kencang. Sungguh keris Kiai Guntur Geni bukan tandingan keris pusaka yang merupakan putrani dari keris Kiai Setan Kober itu. Sekali atau 2 kali ia gunakan lagi untuk menangkis serangan keris mustika lawannya. Mungkin akan patahlah keris pusaka itu. Hal tersebut dikarenakan keris Kiai Watu Geni hanyalah putrani dari keris Kiai Setan Kober. Barangkali keampuhan tuah dan kesaktiannya bisa hampir menyamai keris Kiai Setan Kober. Akan tetapi bahan logam untuk bilahnya yang terdiri dari baja, besi, dan meteor bahan pamor, juga kematangan tempaannya tidak sebagus dan sebaik keris Kiai Setan Kober yang asli. Tapi Kirono tidak kehilangan akal. Ia kerahkan tenaga dalamnya ke tangan kirinya. Saat Surodipo kembali menerjang, menderulah sinar merah besar yang menyilaukan, mengeluarkan hawa yang teramat panas dalam pukulan Gumbolo Geni. Surodipo melompat berjumpalitan ke atas bagaikan ikan yang melompat dari dalam air. Pukulan Gumbolo Geni dari Kirono lewat di bawahnya. Tembok balai Kademangan yang berada di seberang alun-alun hancur berantakan terkena pukulan Kirono. Dengan masih berada di udara, Surodipo balas menyerang Kirono dengan pukulkan tangan kirinya dalam ajian pukulan lebur saketi. Satu sinar merah menggidikan dengan diiringi angin panas menderu ke arah Kirono. Meski dalam keadaan kepepet karena posisinya tidak menguntungkan, Kirono serta-merta dia jatuhkan diri sama rata dengan tanah, dan berbarengan dengan itu tangan kirinya cabut 10 mutiara setan dari balik jubahnya lalu dilemparkan ke muka. Pukulan lebur saketi menyambar ke atas tubuh Kirono. Mutiara setan melesat di bawah sinar pukulan yang dilepaskan Surodipo, lalu menyambar dengan ganas ke arah 10 bagian tubuh Surodipo. Surodipo sudah bisa menebak kelicikan sekaligus kelihayan musuh bebuyutannya itu. Dalam ingatannya masih tergambar jelas bagaimana Kirono berkali-kali melemparkan senjata rahasianya itu pada almarhum Ki Wirojoyo.
Maka Suradipa balas menyerang dengan sama-sama melemparkan 10 mutiara setan untuk memapasi serangan Kirono. Trang, trang, trang. Suara itu terdengar berturut-turut sampai 10 kali, dan ke-10 senjata mustika yang dilemparkan Kirono mental, patah tersambar lemparan senjata mustika yang sama dari Suradipa yang juga berguguran ke tanah. Di kejap yang hampir bersamaan, pukulan lebur sakti yang tak berhasil menerpa tubuh Kirono terus melanda satu pos ronda di dekat alun-alun itu. Pos ronda yang besar dan kokoh itu hancur berantakan. Bumi di sekitar tempat itu bergetar hebat. Kurang ajar, rutuk Kirono seraya melompat bangun. Seluruh ilmu simpanannya telah dikeluarkannya. Mereka telah bertempur hampir 60 jurus dan ternyata dia belum sanggup menumbangkan lawannya. Kirono harus mengakui bahwa sekarang ia sedang menghadapi lawan yang paling tangguh sepanjang hidupnya. Kirono kertakkan rahang. Kembali ia menerjang ke muka dengan kerisnya. Suradipa pun segera menyongsongnya. Keris Kiai Guntur Geni menderu ke arah dada Kirono. Kirono yang terkejut dengan serangan mendadak itu terpaksa melintangkan keris pusakanya. Trang! Kirono tersurut 5 langkah dan langsung berjumpalitan melompat ke belakang. Betapa kagetnya ia ketika melihat kerisnya telah patah ketika menangkis serangan lawannya. Sementara keris di tangan Suradipa tidak kurang satu apapun juga. Dalam keadaan lawan yang masih terkesima, Suradipa tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kembali ia menerjang Kirono. Kirono kaget bukan alang kepalang setelah keris watu geninya patah. Namun Kirono bukanlah anak kemarin sore, juga bukan orang yang baru belajar ilmu kanuragan. Ia telah malang melintang lebih dari setengah abad di dunia persilatan. Maka pria keji berhati amat jahat ini pun segera melompat ke samping dan mengeluarkan senjata pusakanya yang lain yang ia sembunyikan dengan melilitkannya di tubuhnya, yang juga bisa berfungsi sebagai tameng agar tubuhnya menjadi kebal terhadap segala jenis senjata. Suradipa tak sempat melihat senjata yang tiba-tiba dikibaskan oleh Kirono. Tiba-tiba nafasnya terasa sesak, dadanya terasa dipalu oleh godam. Lengan bajunya terbakar hangus. Meskipun ia berhasil menghindarinya, terkejutlah Suradipa ketika ia mendapati bajunya di dadanya hangus terbakar oleh api hitam. Aroma bangkai yang menusuk pun langsung tercium di seantero alun-alun desa itu. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Kirono. Ia langsung pukulkan tangan kirinya ke muka. Satu sinar biru yang diiringi gelombang angin es teramat dingin dalam ajian Rajah Penyangga Langit menderu ke arah Suradipa. Suradipa pun pukulkan tangan kirinya ke muka dalam ajian yang sama, yakni ajian Rajah Penyangga Langit. Satu sinar biru disertai gelombang angin es memapasi pukulan Kirono. Kembali ledakan dahsyat terjadi bagaikan merobek langit dan menggetarkan seantero tempat itu. Nampak hujan gerimis yang timbul dari 2 pukulan inti es yang saling beradu itu. Baik Suradipa dan Kirono sama-sama terhenyak dan terpapah mundur 7 langkah dan keluarkan darah dari hidung serta sela-sela mulut mereka. Sebab tenaga dalam mereka berada pada tingkatan yang sama. Akan tetapi senjata aneh di tangan Kirono yang berupa tali tambang berwarna hitam itu kembali melecut menerjang Suradipa. Suradipa pun melompat ke samping lalu berguling di tanah menghindari sabetan tali aneh itu. Satu pohon besar
terpotong dua dan terbakar api hitam oleh sambaran tali di tangan Kirono. Suradipa pun bangkit berdiri. Barulah ia bisa awas memperhatikan senjata aneh di tangan musuhnya itu. "Jangan kira aku hanya punya satu senjata, monyet," hardik Kirono sambil memutarkan tali tambang di tangannya yang memercikkan api berwarna hitam di udara. Dalam sekejap, angin topan yang teramat panas dan berbau bangkai pun bertiup deras menumbangkan bangunan di sekitarnya dan pohon-pohon kecil di alun-alun. "Nampaknya sudah takdirmu untuk mampus dengan pusaka pecut Kiai Bayugeni ini," gertak Kirono. "Pusaka pecut Kiai Bayugeni? Setahuku itu pusaka milik Warok Surologo dari Gunung Pegat Ponorogo. Pasti iblis ini telah mencurinya setelah membunuh Warok itu," gumam Suradipa dalam hatinya. Pecut Kiai Bayugeni datang bergulung-gulung, suaranya seperti petir menyambar, susul menyusul. Sang elang Mataram menjadi sibuk, melompat kian kemari dengan cepat, jungkir balik di udara dan berguling di tanah. Kembali Suradipa menggunakan ajian Tatar Bayu. Begitu. Iblis ini sepertinya sempat berguru pada Warok Surologo. Pantas saja dia memiliki ilmu lain selain yang guru turunkan padanya. Jadi manusia bejat ini berguru pada Warok Surologo, lalu membunuhnya setelah ia mendapatkan semua ilmunya dan mencuri pecut pusaka ini. Dasar manusia laknat, tebak Suradipa dalam hatinya. Suradipa terus berkelit ke sana kemari. Semua itu untuk hindarkan diri dari serangan pecut Kiai Bayugeni yang ganas. Keris di tangannya nyaris tak bisa ia gunakan karena keris adalah senjata jarak dekat. Sedang senjata di tangan Kirono adalah senjata dengan jangkauan jarak yang jauh. Angin panas laksana topan berbau bangkai dan semburan lidah api hitam yang luar biasa panasnya berhamburan menghanguskan apa saja yang ada di dekat pecut api hitam si hantu kelelawar hitam. Pada satu kesempatan, Suradipa berhasil kirimkan pukulan aji rajah penyangga langit. Namun manusia berhati iblis ini berhasil menghalaunya dengan pusaka pecut sakti di tangannya. Pusaka pecut sakti dari Warok Surologo itu tak bisa kutembus. Tapi setiap senjata dan ajian sakti seperti itu pasti ada kelemahannya. Aku harus mencari kelemahannya, rutuk Suradipa dalam hati.